Hai semua, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah. Untuk pertemuan kali ini, di kelas 9 semester 1 kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Jadi reproduksi itu sendiri adalah perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakan atau reproduksi dibedakan menjadi dua. Ada yang secara generatif atau kawin, ada secara vegetatif atau tidak kawin atau tanpa proses peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Nah, untuk semester ini kita khusus membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kita masuk yang pertama, yaitu mengenai alat reproduksi pada pria. Jadi alat reproduksi pada pria dibedakan menjadi dua. Ada alat reproduksi luar, ada alat reproduksi dalam. Yang bagian luarnya terbagi menjadi dua, yaitu penis sebagai alat kopulasi atau sebagai alat untuk mentransfer sperma dari tubuh pria menuju ke tubuh wanita, atau alat berhubungan badan bahasa lainnya. Kemudian ada skrotum. Skrotum ini sebagai pelindung testis. Jadi dia melindungi testis dan menjaga suhu testis. Yang kedua, alat reproduksi dalam yang terbagi menjadi tiga. Ada testis, ada saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulatori. Ini saluran yang menyemprotkan sperma keluar tubuh. Kemudian ada uretra. Yang ketiga, kelenjar kelamin. Ada vesicula seminalis. Vesicula itu artinya kantong, seminalis itu sperma, jadi kantong sperma. Ada kelenjar Cooper, ada kelenjar prostat. Kita masuk ke bagian gambar supaya terlihat lebih jelas. Nah, kalian bisa melihat penampang alat reproduksi pria. Jadi di sana ada bagian luar, ada bagian dalam. Tadi bagian luarnya yang pertama penis. Penis ini sebagai alat kopulasi, tadi Bapak sudah menyebutkan. Kemudian ada testis yang dilindungi oleh skrotum. Jadi skrotum itu juga merupakan organ luar yang gunanya selain melindungi juga menjaga suhu testis. Kemudian bagian dalam ada yang warna kuning yang disebut dengan testis, fungsinya sebagai penghasil sperma. Kemudian ada saluran reproduksi pria yang pertama, yaitu epididymis yang berwarna hijau, itu di atas testis ada namanya epididymis. Fungsinya sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens itu yang warna biru memanjang dari epididymis sampai ke kantong sperma. Jadi fungsinya vas deferens ini adalah untuk membawa sperma dari epididymis ke kantong sperma. Kemudian saluran yang ketiga adalah uretra. Uretra itu berarti saluran yang membawa sperma keluar tubuh, yang akan keluar melalui lubang ujung penis atau lubang air kemih. Kemudian kita masuk ke kelenjar kelamin pada pria. Ada kantong sperma atau disebut dengan vesicula seminalis. Ini dindingnya mengandung fruktosa dan asam amino sebagai makanan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat yang warna kuning bulat itu. Ini fungsinya dia menghasilkan cairan basah untuk menetralisir keasaman vagina. Jadi sperma itu sifatnya tidak tahan terhadap kondisi asam. Nah, vagina pada perempuan itu bersifat asam. Bahkan bukan dari pH keasaman vagina itu sendiri, residu atau sisa urin kita juga bersifat asam. Jadi untungnya ada kelenjar prostat untuk menetralisir keasaman vagina. Supaya apa? Spermanya tetap mampu bertahan hidup dan mampu melakukan proses pembuahan. Yang ketiga, kelenjar Cooper yang kecil. Itu fungsinya sebagai pelumas dan pelicin. Nah, kalian juga di sana bisa melihat kandung kemih atau vesicula urinaria. Jadi fungsinya adalah
menyimpan air kencing. Kemudian di sana ada tulang kemaluan atau disebut dengan pubis. Biasanya lapisan kulit luar pada tulang ini ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Di sana juga terlihat anus sebagai saluran akhir dari sistem pencernaan. Nah, ini adalah gambar sperma pada pria. Jadi gambarnya itu bentuknya seperti itu. Jadi ada 3 bagian, ada akrosom atau kepala sperma, ada badan sperma, ada ekor. Nah, sperma yang dihasilkan pada pria itu tidak semua seperti ini bentuknya. Kalau pola hidupnya tidak sehat, ada yang sperma tanpa ekor, ada sperma yang tanpa kepala. Gitu. Di sana juga terlihat proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus, dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N, mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid juga, mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder sudah bersifat haploid atau N. Kemudian spermatosit sekundernya mengalami meiosis 2 membentuk spermatid. Spermatidnya terdiferensiasi, barulah terbentuk sperma. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Setelah menonton video ini, silakan kalian mengerjakan tugas harian kalian yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Sampai jumpa.